Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kuliah pagi ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas keterlambatannya ya. Oke, kemarin kalian ada ngisi daftar hadir nggak ya? Ada apa kemarin? Ada. Kemarin ada, Pak. Ada. Tapi di presence-nya nggak kecatat gitu, Pak. Oke. Daftar hadirnya. Ya makanya saya juga aneh. Rasanya sih kemarin udah di save di itu, cuma nggak kebaca. Oke, untuk kehadiran kemarin isi di kok di situ sih, sebentar. Saya coba buka di sini. Oke. Wah, nggak bisa ya, ternyata udah kelewat. Oke lah, nanti saya oke. Yang hari ini coba bisa nggak ngisi daftar hadir? Ada masalah nggak ya? Kalau di Udah. saya belum ada Pak kalau hari ini. Coba di refresh. Ini udah ada beberapa yang masuk soalnya. Oh iya. Ya, coba di refresh. Yang kemarin manual aja deh saya. Nggak apa-apa. Oke. Oke, nanti kita bicarakan. Oke, baik. Kuliah hari ini masih melanjutkan yang kemarin. Cuma kita nggak akan banyak karena ya besok Anda ujian matematik. Biasanya kalau udah hari Jumat itu, apalagi Sabtunya ujian mata kuliah lain gitu ya, biasanya udah nggak fokus gitu ya. Cuma ya udah nggak apa-apa. Kita tetap kuliah, cuma mungkin nggak sampai selesai, nggak banyak lah hari ini. Oke. Minggu depan ada hari libur ya, hari Rabu jadinya. Ya, jadi hari Selasa, hari Rabu kalau saya nggak salah. Kalian ada yang ikut kampus tour? Ada nggak? Ikut Pak. Ikut ya? Waduh, coba saya lihat jadwal dulu deh. Kampus tour. Tahu di mana ya? Dinas B. Natali coba di refresh dulu. Saya nggak tahu nih. Coba saya. Udah ya. Karena di beberapa minggu ke-8, 7, 9, 15, 22. Oke. Karena di saya udah ada beberapa nih tuh. Udah ada yang ngisi tuh. Untuk yang hari ini. Untuk yang hari ini 15 ya, tanggal 15. Nah, jadi udah ada nih. Harusnya udah muncul sih. Kalau nggak keluar dulu dari EduNext-nya atau saya yang keluar juga ya. Saya keluar. Sign out. Masuk lagi. Apakah muncul? Muncul sih. Coba dicoba lagi aja ya yang belum bisa. Saya juga nggak ini. Oke. Kampus Tour SAPPK 8 sampai 10, 8-10 November itu. 8-10 November ya. Sebentar kita lihat. 8-10 Senin, Selasa, Rabu. Oh, nggak kena saya. Oke, ya. Kalau saya lihat jadwal Anda akan kampus tour di tanggal 8, 9, 10 November gitu ya. Itu hari Senin sampai Rabu. Jadi bentrok sih sama yang hari Senin, cuma nanti kita lihatlah apakah digeser atau bagaimana.
Itu kan di awal November. Kita kuis itu di tanggal 20 November, jadi relatif jauh dari kuis, sehingga masih bisalah kita ganti-ganti jadwalnya. Oke. Nanti kalau absennya nggak bisa pakai EduNext, nanti kita pakai manual aja lah, lewat FIX, lewat akademik langsung. Oke, kuliah hari ini masih bicara tentang ikatan kimia dan struktur molekul. Struktur molekul. Ini yang kita bicarakan kemarin, masih ini, gitu ya. Ada beberapa ikatan kimia, mereka dipisahkan karena ikatan yang proses transfer elektron yang terjadi. Kita bicara energi, ikatan ion, energi kisi, beberapa hitungan. Nah, kemarin kita sampai sini. Nah, konfigurasi elektron untuk ion natrium. Sebenarnya sudah kita bicarakan ketika kita bicarakan bagaimana proses ikatan ion terjadi, bagaimana interaksi antara ion positif atau biasa kita sebut kation dan ion negatif, biasa kita sebut sebagai anion, berikatan, gitu kan ya. Jadi ikatannya terjadi ketika ada transfer elektron, ada yang menyerahkan elektron, ada yang menerima elektron. Pihak yang menyerahkan elektron kita sebut kation. Nah, itu biasanya logam. Contohnya ini, Na dia berubah menjadi Na+ dengan cara melepaskan satu buah elektron. Proses ini melibatkan energi ionisasi pertama yang nilainya positif. Jadi dia butuh 496 kJ. Ketika Na+ dipaksa menjadi ion Na2+ dan melepas satu elektron lagi, energi ionisasinya akan melonjak drastis. Hal ini dikarenakan Na+ ini sudah stabil, atau dalam kata lain, konfigurasi elektronnya sudah sama seperti gas mulia. Tetapi dia dipaksa untuk melepaskan elektron lagi, sehingga jika dalam kondisi stabil dia dipaksa, maka dia butuh energi yang sangat besar. Itulah kenapa energi ionisasi pertama dan kedua untuk natrium itu gap-nya jauh, selisihnya besar. Ini penjelasannya. Nah, oleh karena itu, ion natrium ditemukan di alam hanya sampai Na+. Kalau Na saya punya 11, maka Na+ itu akan sama seperti gas mulia, neon. Maka dia sudah stabil. Begitu juga dengan kalsium, golongan 2, dengan nomor atom 20, dia bisa melepaskan beberapa elektron. Elektron pertama 590, elektron kedua tidak terlalu besar 1100, tapi ketika menjadi elektron ketiga, melepas elektron ketiga, lonjakannya drastis menjadi 4900. Artinya Ca2+ ini sudah stabil, sama seperti gas mulia, dan dia dipaksa lagi. Maka dia akan butuh energi yang sangat besar. Itulah kenapa ion kalsium ditemukan hanya sampai ion Ca2+. Ca nomor atomnya 20, Ar4S2, maka ketika menjadi Ca2+ melepas 2 elektron, konfigurasinya akan sama seperti gas mulia. Jadi, yang paling penting adalah ketika dia melepaskan elektron, konfigurasi yang dia cari adalah konfigurasi gas mulia. Untuk logam transisi, elektron yang hilang pertama kali adalah yang berasal dari N terbesar, kulit terluar. Kemudian baru L-nya. Jadi kalau saya punya Fe, nomor atomnya 26, Ar18, 3D6, 4S2, maka yang hilang pertama kali jika membentuk ion 2+, melepas 2 elektron, maka yang hilang adalah 4-nya dulu. Kenapa 4? Karena dia berada di kulit terluar. Makanya 4-nya dulu. Ya. Kemudian ketika melepas 3 elektron, maka 2 hilang dari sini. Nah, dari sini, maka 1 lagi hilang dari 3D. Sehingga sisanya 5.
Nah, kenapa ion Fe3+ tidak mencapai argon, Pak, dengan cara melepas 8 elektron? Karena dengan lepas 3 saja, dia sudah masuk ke aturan setengah penuh. Itu cukup stabil. Walau tidak sestabil gas mulia. Cuma aturan setengah penuh itu udah cukup stabil. Jadi dia tidak perlu mencapai gas mulia. Ya. Karena untuk melepaskan 5 elektron lagi, itu butuh energi yang jauh lebih besar. Ya. Jadi dia cukup sampai melepas 3 elektron saja. Itulah kenapa di alam, logam besi kita temukan dalam 2 bentuk ion. Fe2+ dan Fe3+. Jadi untuk golongan transisi, ketika dia berubah konfigurasinya, dia tidak akan berusaha mencapai gas mulia. Tapi dia cukup mencari aturan setengah penuh, yang itu sudah cukup stabil. Ya. Ya mana nih pulpennya? Oke. Kalau ini adalah untuk yang post transisi, logam setelah golongan transisi. Artinya dia golongan ini logam, logam cuma setelah golongan transisi yang aluminium, gallium, indium, stannum, tellurium, thallium, timbal, bismut, itu kan logam ya. Nah, tapi golongan utama cuma setelah golongan transisi yang warna-warnanya biru ini. Ya, warnanya biru. Nah, kalau yang ini dia logam itu kecenderungannya adalah membentuk ion 2+. Sorry, ion 2+, ion positif logam. Dia elektropositif, mudah menjadi ion positif. Nah, kalau saya punya stannum, Sn, nomor atomnya ini, golongan 14, artinya elektron valensinya ada 4. Nah, ini 4 elektron valensinya. Maka dia bisa membentuk Sn2+ dengan cara melepas 5p, dan dia bisa melepas 4 elektron, 5s-nya dan 5p-nya dilepas. Jadi 4d10 ini sudah aturan penuh. Tidak perlu mencapai kripton yang gas mulia. Jadi kestabilan yang dicari ketika melepas elektron adalah kalau tidak gas mulia, aturan setengah penuh, kalau enggak aturan penuh. Gas mulia itu untuk golongan 1 dan 2 ditambah aluminium. Sedangkan untuk setengah penuh itu golongan transisi, golongan B. Kemudian aturan penuh itu untuk golongan post transisi, setelah logam transisi. Misalnya saya punya Bi, bismut. Di sini posisinya golongan 15, golongan 15. Konfigurasinya seperti ini, 83. Tentukan ion ion dari Bi yang dapat dibentuk. Kalau kita susun, maka kita hasilnya seperti ini. Dia bisa membentuk Bi3+. Lepaskan yang ini. Maka aturan penuh dari 6s2 bisa kita peroleh. Oke. Lepas itu, kemudian dia juga bisa melepas ini. Bi3+, Bi5+. Dia bisa melepas 5D lagi nggak? Nggak bisa. Melepas 10 elektron itu butuh effort yang besar. Energi yang besar. Maka dia nggak akan melepas 5D10 lagi. Jadi kenapa yang 6 ini bisa dilepas 5, Pak? Karena mereka di kulit yang sama. 6P3, 6S2. 6P3 dulu yang dilepas, 3 buah jadi Bi3+. Kemudian 6S2 juga dilepas jadi Bi5+. Kalau tadi kation, untuk anion yang ion negatif, mereka punya kecenderungan elektronegatif, atau dalam kata lain membentuk ion negatif. Kalau positif tadi caranya melepas elektron, maka ion negatif itu menerima elektron. Oksigen itu ini, helium 2s2 2p4.
Ketika jadi nambah 2 elektron, dia jadi O2-, konfigurasinya sama seperti neon, 10. Nitrogen, konfigurasinya ini, 7, tambah 3 elektron, jadi 10, N3-. Konfigurasinya seperti neon. Klor, 17, Ne10, 3s2, 3p5, tambah 1 elektron, jadi Cl-. Totalnya 18, sama seperti argon. Jadi kalau non-logam, dia cenderung membentuk ion negatif. Dan non-logam itu jumlahnya sedikit. Nah, non-logam itu jumlahnya cuma segitu. Nah, golongan gas mulia ditambah beberapa dari golongan utama. Ya. Jadi, non-logam itu tidak sebanyak logam. Kecil lagi ya. Oke. Nah, ini yang kita bicarakan kemarin. Ada namanya aturan oktet. Aturan oktet itu hanya bekerja untuk logam golongan 1, 2A aluminium, dan unsur non-logam. Sedangkan untuk hidrogen dan helium, dia tidak dapat memenuhi aturan oktet karena keterbatasan jumlah elektron. Biasanya kita sebut dia duplet untuk hidrogen dan helium. Nah, aturan oktet juga tidak berlaku untuk logam golongan transisi dan post-transisi. Jadi, kalau Anda bilang aturan oktet, gitu ya, yang jumlah elektronnya 8, itu berlaku hanya untuk golongan 1, golongan 2, aluminium, dan non-logam. Ya. Jadi dia nggak berlaku untuk yang transisi dan yang ini, post-transisi. Nah, ini. Saya punya Cu dan Cu2+. Cu itu nomor atomnya 29. Mana konfigurasi yang tepat untuk Cu dan Cu2+. Coba kerjakan, mangga, silakan. Dipikirkan dulu. Jangan buru-buru, dipikirkan dulu. Nomor atom. Bismillah. Pulpennya mana nih? Hilang. Bentar, pulpen. Hilang. Oh, ini. Nomor atom Cu itu 29. Ya. Enggak, dicoba.
Oke, ada beberapa yang sudah menjawab. Oke. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. Oke, kita lihat. CU29. Maka ini argon benar, argon itu 18, 4s2, 3d9. Kalau kita susun argon 3d9, 4s2. Ingat aturan penuh dan setengah penuh. Kalau seperti ini, dia akan lebih cenderung membentuk aturan penuh. 3d10, 4s1. Ketika dia membentuk Cu2+, maka dilepaskan 2. Ini hilang 1, maka sisanya cuma 3d9. Jadi kalau benar, oke, jawabannya adalah harusnya C ini. Let's see. Kita coba A dulu. Salah. B, salah. D, salah. E, apalagi? Jawabannya C. Nah, ingat aturan penuh dan setengah penuh, gitu ya. Jadi CU kita tidak menulisnya 3D9 4S2, tapi 3D10 4S1. Biasa masalahnya terjebaknya di situ, gitu ya. Jadi benar ngitungnya 29, cuma tidak membentuk 3D10 4S1. Oke. Manakah ion yang mempunyai gas mulia, konfigurasi gas mulia? Fe3+, Sn2+, nikel 2+, Ti4+, Cr3+. Lihat tabel periodik. Ayo dilihat. Mana jawabannya? Ayo, jawabannya apa? Ada yang menjawab D, Ti4+. D, banyak D. Coba kita D. Oh iya benar. Ti itu nomor atomnya ini. Ya, 22. Kalau 4+, melepas 8, 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Dia seperti argon, benar. Jadi jadi hanya Ti yang seperti argon. Benar, benar. Jadi kalau soal seperti ini Anda lihat tabel periodik ya. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas struktur Lewis. Simbol Lewis. Lewis itu menjelaskan
elektron valensi atau elektron yang berada di kulit terluar. Dan itu sesuai dengan golongannya, gitu ya. Elektron digambarkan sebagai titik, dot Lewis, titik Lewis. Dan elektron itu disebar dalam 4 sisi. Masing-masing sisi maksimal diisi oleh 2 elektron. Jadi kalau golongan 1 di sebelah kanan, 1 biji, 2 seberang kiri kanan, 3 tambah atas, 4 masing-masing 1 sisi. Kalau 5, yang kelimanya bebas dimanapun sebenarnya. 6 juga seperti itu, 7, 8. Yang paling lengkap adalah 8. Gitu ya, oktet itu. Nah, untuk menjelaskan ikatan ionik, lebih mudah kalau kita menggambarkan dalam bentuk dot Lewis. Kalau saya punya Li, gitu ya, nah, bertemu dengan F. Li itu punya 1 elektron valensi, karena dia golongan 1. Dia punya 1 elektron valensi, sedangkan F golongan 7. Dia punya 17, punya 7 elektron valensi. Nah, agar dia stabil, maka Li melepas 1 elektron, kemudian elektronnya ditangkap oleh F. Sehingga Li menjadi plus, F menjadi minus. Sehingga terbentuk LiF. Ketika K itu cuma punya 1 valensi, tapi S punya 6. Biar S lengkap 8, maka dibutuhkan 2K. Maka 2K masing-masing memberi 1, sehingga masing-masing K menjadi K+, dan S-nya menjadi S2-. Kemudian bergabung menjadi K-nya ada 2, K2, S-nya ada 1, S, K2S. Begitu juga dengan Cl. Cl itu 7 valensinya. Kemudian ada Ca, kalsium, itu 2. 2 ini sebenarnya nggak boleh ditulis gini ya. Dia harus diseberang. Jadi dia nggak boleh ditulis seperti itu. Dia harusnya ini nggak ada nih. Harusnya satunya di sini. Ini satunya di sini. Oke. Jadi Ca melepas 2, Cl menerima 1. Maka dibutuhkan 2 buah Cl. Sehingga membentuk Ca2+ dan 2 Cl-. Hasilnya adalah Ca-nya 1, Cl-nya 2. CaCl2. Clear all drawings. Mana spesies yang memiliki 8 elektron valensi pada simbol Lewis-nya? Mangga, mana? Lihat tabel periodik. Argon. Argon itu kita lihat di tabel periodik, dia di sini. Golongan 18, maka valensinya 8. Kalau plus 1, artinya elektronnya bertambah berkurang? Berkurang. Berkurang. Jadi Ar plus punya berapa elektron valensi kalau gitu? 7. 7, benar. Tadi Ar di sini, dia golongan 18, punya 8 valensi. Ketika jadi plus, elektronnya hilang 1. Maka sekarang valensinya cuma 7. Maka dia salah. F itu golongan 17. Maka valensinya berapa? Kalau F saja. F. Fluor. Dia golongan 17. Valensinya berapa? 7. 7. Kalau F plus? 6. Nah, berarti bukan dia juga jawabannya. Mg. Mg itu golongan 2. Maka elektron valensinya juga 2, gitu kan ya. Kalau plus artinya melepas 1 saja, maka sekarang valensinya cuma, ini tadi kita tulis deh. Ini valensinya 7, jadinya ini 6. Yang Mg plus berapa? 1. Berapa? 1. 1, benar. Dia golongan 2, melepas 1, jadi sisanya cuma 1. S2-. Maka ini juga salah harusnya nanti. S2- berapa? S itu golongan 16. Maka S saja valensinya berapa?
6. 6. Kalau 2 min, elektronnya bertambah, berkurang? Bertambah. Bertambah berapa banyak? S2 min? Jadi 8. 2. Jadi sekarang 8, benar. Jadi ini 8 valensinya. Si, golongan 14. Maka valensinya Si 14. 4. 4. Oke, sekarang kita lihat. Yang ditanya adalah yang 8. Maka ini jelas salah. Ini juga jelas salah. Maka yang benar adalah S2 min. Oke. Clear all drawings. Oke. Selanjutnya. Soal lagi nggak ya? Kok pol sih? Oke. Nah, itu yang kisaran tentang ikatan ion. Sekarang kita lihat ikatan kovalen. Kovalen, gitu ya. Kovalen. Nah, ikatan kovalen terjadi ketika elektron itu dipakai bersama. Sharing. Sharing is caring, gitu ya. Jadi mereka saling berbagi. Untuk memahami ikatan kovalen, perhatikan bagaimana ikatan antar hidrogen-hidrogen membentuk H2. Jadi ini ada H, ya. Ini ada H. Nah, mereka berdekatan, bergabung. Jadi ada penggabungan orbital di sini. Gaya tarik elektron valensi dari atom H oleh inti atom H lain membuat kedua atom tersebut saling bergerak mendekat. Jadi ini ada elektron valensi ditarik oleh inti atom positif dari atom lain. Mereka mendekat. Ketika kedua atom H berdekatan, kerapatan elektron berpindah ke tengah seiring bertambahnya kekuatan tarikan inti atom. Jadi tadi mereka bulat, ketika makin mendekat, elektronnya bergeser ke tengah. Ketika semakin mendekat, maka probabilitas menemukan elektron di tengah semakin tinggi, sehingga posisi inti semakin berdekatan. Nah, jadi ini, daerah sini adalah daerah paling besar, kemungkinan paling besar menemukan elektron, yang biasa kita sebut orbital, gitu ya. Orbital itu kan daerah kemungkinan ditemukannya elektron. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi elektron di sini dipakai bersama. Nah, ini adalah grafik di mana sumbu Y-nya adalah energi dan X-nya itu adalah jarak. Jadi ada jarak tertentu di mana energinya paling rendah. Nah, jarak inilah yang merupakan jarak ikatan, jarak keseimbangan, di mana gaya tarik dan gaya tolak itu seimbang. Nah, ikatan paling baik, paling kuat itu ketika jaraknya di sini. Jadi paling stabil itu ketika energinya paling rendah. Kita udah bicarakan kemarin, maka kita mencari energi yang paling rendah. Maka pada titik ini, itu adalah energi yang paling rendah. Artinya, pada titik ini, itu adalah jarak paling mungkin, paling stabil yang terjadi antara ikatan H dengan H. Oke. Jadi ini kurva energi gitu ya. Ini yang paling bawah ini adalah titik keseimbangan antara gaya tarik dan gaya tolak, di mana energinya paling rendah. Jadi pada jarak ini itu adalah jarak yang paling stabil, yang paling mungkin ditemukan dalam ikatan. Nah, berbeda dengan ikatan ion, kalau ikatan ion kan transfer elektron, yang satu positif, yang satu negatif, maka mereka berikatan secara elektrostatik, positif negatif. Tapi kalau kovalen, tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Tidak ada yang benar-benar positif dan tidak ada yang benar-benar negatif. Maka mereka berikatan bukan secara elektrostatik. Tapi mereka biasanya kita gambarkan sebagai satu garis, gitu ya. Tapi kalau ikatan ion kan kita tidak pernah menggambarkan ikatan ion Na plus garis Cl min, gitu ya. Kita nggak pernah menggambarkan ini. Tapi kalau hidrogen kita gambarkan seperti ini. Karena mereka berikatan.
Gitu ya. Nah, karena hal seperti itu, ada dua parameter penting. Yang pertama adalah panjang ikatan, yang kedua adalah energi ikatan. Kalau panjang ikatan itu adalah jarak dua inti. Jadi ada inti berikatan seperti ini, maka jarak inti sini ke yang sini, itu yang kita sebut sebagai panjang ikatan. Panjang ikatan. Kalau Anda lihat antara C, yang ikatannya 1, pegangannya 1, 2, dan 3, maka Anda lihat bahwa panjang ikatannya akan berbeda. Semakin banyak ikatannya, maka jaraknya akan semakin dekat. Ketika jaraknya semakin dekat, itu artinya ikatannya kuat. Jadi yang LDR itu, yang jaraknya jauh, itu ikatannya lebih lemah. Kalau yang dekat, itu ikatannya lebih kuat. Ini idealnya gitu ya. Nah, ketika ikatannya kuat, maka energinya akan meningkat. Artinya, kalau energinya meningkat, itu artinya untuk melepaskan ikatan tersebut, kita butuh energi yang besar. Kenapa? Karena ikatannya kuat. Jadi kalau mau diputusin, itu butuh energi yang besar. Makanya, ketika panjang ikatannya berkurang, menurun, maka energinya akan meningkat. Dia berbanding terbalik. Kalau panjang ikatannya rendah, itu artinya ikatannya kuat. Ketika kuat, energinya besar. Sebaliknya, kalau ikatannya panjang, jaraknya jauh, maka mutusinnya mudah. Maka energinya kecil, energi ikatannya. Jadi energi ikatan itu adalah energi yang dibutuhkan. Ini yang dilepaskan ketika ikatan terbentuk. Jadi energi potensial dilepaskan ketika ikatan terbentuk, atau energi yang diperlukan ketika ikatannya putus. Mereka sama. Anda lihat kalau ikatannya tunggal, single, pasti lebih panjang gitu ya, daripada yang double. Dan itu akan yang double juga lebih panjang daripada yang triple. Selalu seperti itu. Jadi jelas panjang ikatan akan berbanding terbalik dengan energi. Nah, berbeda dengan ionik. Kalau ionik itu jelas ada positif, ada negatif, ada kutub di sana. Nah, di ikatan kovalen ada dua jenis ikatan, yaitu kovalen non-polar dan ikatan kovalen polar. Kalau kita lihat dari bahasanya, polar itu artinya kutub. Nah, jadi ikatan kovalen non-polar adalah ikatan kovalen di mana tidak ada perbedaan kutub. Tidak ada yang mengklaim dirinya lebih baik daripada yang lain. Gitu. Lebih kaya daripada yang lain. Kita sama aja. Ini ikatan kovalen non-polar. Gitu. Jadi ketika H berikatan dengan H, karena mereka sama, ya mereka nggak bisa dibedakan gitu ya. Maka yang terbentuk adalah ikatan kovalen non-polar. Dibentuk dari dua unsur yang sama, yang saling berbagi berbagi elektron dengan jumlah yang sama. Itu ikatan kovalen non-polar. Tetapi ikatan kovalen polar itu kutub, contohnya HCl. H plus Cl min, itu yang sering kita dapatkan. Ini ionik atau kovalen sih, Pak? Kan dia ada muatannya, plus sama negatif. Nah, ikatan kovalen polar dibentuk dari dua unsur yang berbeda, di mana salah satu atom menarik elektron lebih kuat dibanding yang lain. Jadi berbeda dengan ionik, kalau ionik itu satu ngasih, satu nerima. Jadi ketika dia memberikan, maka tidak ada lagi tidak ada pengaruh dia lagi ke elektron yang telah diberikan. Jadi ketika Na melepas elektron, maka elektron yang dilepas itu diambil Cl. Ketika sudah diambil Cl, maka Na itu tidak ada pengaruh apapun terhadap elektron yang sudah diambil Cl. Udah lepas toh. Jadi nggak usah ngurusin lagi gitu kan ya. Karena udah lepas. Berbeda dengan ikatan kovalen tidak seperti itu. Ada H dengan Cl. Nah, H plus Cl min. Bukan berarti
elektron H dilepaskan kepada Cl, tetapi H punya elektron, Cl punya elektron. Nah, elektron dari H dan elektron dari Cl itu digunakan bersama. Tetapi Cl itu akan menarik elektronnya lebih dekat ke dia. Jadi kalau saya punya HCl, H1, Cl-nya gitu ya. 7. Nah, ketika berikatan, elektron yang dipakai bersama ini lebih dekat ke Cl daripada ke H. H-nya 2, Cl-nya 8. Oke. Makanya kerapatan di sini, nah, kerapatan di sini, elektronnya lebih besar daripada di sini. Jadi elektronnya lebih ketarik ke sana. Makanya di sini Cl-nya ditulis delta negatif, delta positif. Artinya dia muatannya negatif, cuma tidak sebesar Cl- ketika membentuk Na+. Na+ dan Cl-. Kalau ini kan jelas negatif positif. Artinya elektronnya dilepas. Kalau ini enggak. Ini delta positif, delta negatif. Artinya elektronnya masih ada, enggak dilepas. Cuma lebih tertarik ke sana. Sehingga di sini muatannya parsial positif, ini parsial negatif. Jadi artinya tidak sepenuhnya positif, tapi ada positifnya sedikit. Tidak sepenuhnya negatif, tapi ada negatifnya sedikit. Makanya dia disebut kovalen polar. Jadi ada kutub, walau sedikit. Kalau kutubnya menjadi lebih besar, maka yang terjadi adalah ikatan ionik. Jadi kalau kita lihat ini kovalen nonpolar, kalau dia ada kutub sedikit, jadi ikatan kovalen polar. Tapi kalau sangat polar, ini akan jadi ionik. Clear. Jadi ikatan kovalen polar itu dibentuk oleh dua unsur yang berbeda, di mana salah satu atom menarik elektron lebih kuat. Muatan parsial. Jadi kalau kita lihat pada HCl, muatan parsial H itu 0 positif 0,17 dan Cl itu minus 0,17. Jadi tidak benar-benar satu positif dan satu negatif. Jadi ada negatifnya sedikit, ada positifnya sedikit. Nah, untuk melihat tingkat polarisasi, jadi tingkat perbedaan kutub tadi, maka muncullah istilah momen dipol, lambangnya mu. Mikro, ya itulah. Bahwa itu adalah muatan dikali jarak. Q adalah muatan dalam kulom, R adalah jarak antar inti atom dalam meter. Momen dipol menggunakan satuan debye. Dengan ketentuan 1 debye adalah 3,34 kali 10 pangkat minus 30 kulometer. Kalau Anda lihat ini, oke. HF, momen dipolnya 1,83. Artinya, dia polar banget. Ikatannya sekian. HCl 1,1. Ikatannya sekian. HBr 0,83. Ikatannya sekian. HI segini 101. CO, momen dipolnya sekian. Jadi Anda lihat, selama unsurnya berbeda, atom pembentuknya berbeda, pasti muncul momen dipol. Oke. Dan itu nggak ada hubungan sama bond length, panjang ikatan. Momen dipolnya turun, panjang ikatannya naik. Belum tentu. Ini 0,45, ini turun, panjang ikatannya juga turun. Jadi nggak ada hubungan sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, misalnya ini, muatannya sekian. Bila panjang ikatan sekian, hitung momen dipol. Ya, tinggal masukin muatannya 0,167 kali muatan elektron dikali jarak dalam meter.
Jadi 0,167 kali muatan dapat sekian. R-nya ubah dalam meter kali. Dapatnya sekian. Bagi dengan konversi Debye, maka kita akan dapatkan 1,238. Maka kita bisa katakan bahwa ikatan CLO itu kovalen polar. Dia punya momen dipol. Jadi parameter melihat dia polar, kovalen polar atau non polar, lihat momen dipol. Kalau momen dipolnya 0, maka dia non polar. Kalau dia punya momen dipol, maka dia polar. Oke, keelektronegatifan adalah kekuatan atau ukuran parameter relatif. Gitu ya, relatif. Atom untuk menarik elektron. Jadi parameter relatif ketika atom itu bisa menarik elektron. Ya. Oke, sebentar. Nah, karena dia kekuatannya relatif, maka ada beberapa skala untuk keelektronegatifan. Yang sering dipakai adalah skala Pauling. Ini adalah skala Pauling. Yang Anda lihat di layar itu adalah skala Pauling. Di mana yang memiliki nilai keelektronegatifan yang paling besar itu adalah F, 4,1. Artinya F adalah atom yang paling kuat menarik elektron. Jadi kalau ada elektron nih di tengah, ada F, ada O, maka elektron tersebut akan lebih kuat ditarik oleh F. Jadi F itu kuat nariknya. Itulah keelektronegatifan. Jadi kemampuan parameter relatif bagaimana atom itu menarik elektron. Semakin besar nilainya, artinya dia semakin kuat menarik elektron. Impact-nya apa? Impact-nya adalah ketika keelektronegatifan besar, dia mudah menarik elektron, maka dia akan mudah membentuk ion negatif. Jadi keelektronegatifan itu sebenarnya adalah ukuran bagaimana atom berubah menjadi ion negatif. Kalau dia besar, maka dia lebih mudah menjadi ion negatif. Ini. Kalau Anda lihat, yang besar-besar itu adanya di golongan non-logam, yang sebelah kanan. Logam itu kecil. Kenapa? Karena logam itu tidak suka jadi ion positif, ion negatif. Dia lebih suka jadi ion positif. Makanya keelektronegatifannya kecil. Yang besar-besar itu adalah golongan 7, itu besar. Ya. Yang ini juga besar. Jadi mereka yang golongan non-logam itu suka menjadi ion negatif. Makanya keelektronegatifannya besar. Nah, keelektronegatifan bisa digunakan untuk melihat kepolaran ikatan. Caranya gimana? Nah, caranya cari selisihnya. Misalnya HCl, elektronegatifan H 2,1, Cl. Di sini 2,9, selisihnya, mutlak selisihnya 0,8. Nah, jika punya perbedaan keelektronegatifan, maka ikatannya polar. Gitu ya, ikatannya polar. Jadi kalau kalian punya perbedaan keelektronegatifan, maka ikatannya polar. Ada beberapa konversi gitu ya, bahwa ini perbedaan keelektronegatifan sama dengan 0 itu adalah non-polar. Kalau dia lebih besar daripada 1,7, maka dia berkarakteristik jadi kalau lebih besar dari 1,7, maka dia 50% ionik.
Kalau kecil dari 0,5 hampir kovalen murni, atau dalam kata lain dia nonpolar, gitu kan ya. Antara 0,5 sampai 7 perbedaan 1,7 sorry, itu dia masuk kovalen polar. Nah, jadi di atas 1,7 biasanya dia udah nyaris ionik. Kecil dari 0,5 nyaris nonpolar, tapi antara 0,5 sampai 1,7 itu kovalennya polar. Ini adalah ikatan, gitu ya. Jadi ikatan itu antar dua atom. Jadi kalau kalian mau hitung perbedaan keelektronegatifan, maka hitunglah antar dua atom. Kita nggak lihat ini. Nah, ini aja. Mana yang paling polar? Tebak saja. Paling polar itu berarti perbedaan keelektronegatifannya paling besar. Lebih baik yang satunya positif banget, yang satu negatif banget. Nah, itu pasti perbedaan kepolarannya besar. Perbedaan keelektronegatifannya besar. Kira-kira tebak aja, jawabannya apa? SI sama P jelas bukan, karena mereka satu golongan kan ya. NP. Bukan, tetanggaan, sebelahan. Pasti bukan mereka. Bedanya pasti dekat kalau mereka tetanggaan. Kalau mereka makin jauh, itu makin bagus. SICL. Itu coba. Salah. C bukan Pak, ALCL. Oh iya benar, ALCL. Kenapa AL? CL bukan ALI. Kalau SI jelas. SI itu golongan 14, AL itu golongan 13. Ya. Maka yang lebih jauh AL daripada SI itu lebih bagus. Maka jelas AL itu lebih bagus antara ALI sama ALCL. Cara melihatnya adalah I itu, CL itu sama-sama membentuk ion negatif. Artinya dari I tambah elektron jadi I minus, CL tambah elektron jadi CL negatif. Harus ada yang menarik elektron. I itu di bawah, maka jari-jarinya besar. CL itu lebih di atas, jari-jarinya lebih kecil. Kalau ada elektron di tengah, yang lebih mudah narik elektron siapa? CL atau I? Siapa yang lebih mudah, CL atau I? Yang lebih mudah narik elektron? CL. Karena elektron negatif yang bisa narik itu inti yang positif. Nah, jarak antara inti sama elektron yang lebih dekat pasti yang CL, karena jari-jarinya kecil. Maka elektron ini akan lebih tertarik ke sini. Sehingga CL ini akan lebih negatif. Lebih elektronegatif daripada I. Jadi makin ke atas, keelektronegatifan itu bertambah. Artinya semakin kuat dia menarik elektron. Kenapa kuat, Pak? Karena jari-jarinya kecil. Yang bisa narik elektron itu inti. Semakin kecil jari-jarinya, maka intinya semakin dekat. Makin mudahlah dia menarik elektron. Maka jawabannya tadi benar, seperti teman Anda sampaikan. Jawabannya adalah CL. ALCL. Dan ini sebenarnya bisa dilihat dari data ini, gitu ya. Nah, AL di sini 1,5, SI 1,8, CL 2,9, I 2,2. Maka selisih yang paling besar adalah AL sama CL. 2,9 kurang 1,5, nilainya 1,4. Ikatannya pasti polar. Bentar, saya lihat lagi. Ada latihan nggak? Gambar struktur Lewis nanti aja. Oke, nanti aja. Oke. Kita nggak buru-buru, santai aja. Ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Selesai ini kita bubar. Enggak? Berdasarkan keelektronegatifannya.
Spesies mana yang merupakan oksidator paling kuat? Oksidator. Oksidator itu kemampuan gitu ya, mengoksidasi orang lain. Dia sendiri mengalami reduksi. Reduksi itu biloxnya turun. Misalnya saya punya A, punya X. Saya punya X. Biloxnya turun. X minus. Nah, ini adalah proses reduksi namanya. Ini proses reduksi di mana X ini kita sebut oksidator. Jadi sebenarnya pertanyaannya, tentukan spesies mana yang paling mudah menarik elektron. Atau yang paling elektronegatif. Sebenarnya pertanyaannya itu. Mana yang paling elektronegatif sebenarnya? Mana yang paling mudah menarik elektron? Oke. Ada yang jawab salah, bukan S. Kalau golongan gas mulia pasti bukan elektronegatif gitu ya. Antara Br2 sama Cl2. Jawabannya adalah, ya, Anda yang menjawab Cl2. Jawabannya benar. Tadi yang saya sampaikan bahwa Cl2 itu kan jari-jarinya lebih kecil ya. Dia kan ada di atas kan ya. Cl di atas, Br di atas, di bawah. Maka jari-jarinya lebih kecil. Maka dia lebih mudah narik elektron. Makanya jawabannya Cl2. Kalau Anda menemukan soal-soal yang menurut Anda, oksidator ini apa sih? Gitu ya. Coba pikirkan hal lain yang kira-kira relevan lah. Mungkin dengan pengetahuan dasar Anda yang lain gitu ya. Pengalaman Anda, coba kira-kira apa gitu. Karena hal-hal seperti itu penting. Ketika Anda tidak memahami soal, that's a problem. Masalah. Jangan-jangan Anda bisa ngerjainnya kalau bahasa soalnya diganti. Tapi kan kita nggak bisa ngatur orang lain nih. Kita nggak bisa ngatur yang buat soal. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Caranya gimana? Baca lebih banyak. Tambah pengalaman. Latihan lebih banyak. Gitu ya. Oh, nggak bisa. Jadi, nah, jawabnya kenapa sama? Ini semuanya atom netral gitu kan ya. Netral. Jadi nggak ada hubungan ke elektronegatifan dan lain sebagainya. Jadi kita melihat yang paling mudah menjadi ion negatif. Oke. It's all for today. Kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Kita nggak usah banyak-banyak, kita pelan-pelan aja. Biar mending sedikit tapi dicerna semua daripada banyak tapi nggak ada yang dicerna gitu ya. Makan banyak terus muntah itu nggak enak, daripada mending makan dikit cuma kenyang gitu kan ya. Jangan sampai makan banyak terus dimuntahin semua. Jangan sampai lah gitu ya. Oke, kuliah hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kuliah hari ini, Mangga? Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Mas Bagus. Karena tadi kan yang di soal terakhir itu berarti yang jumlah atomnya itu nggak mempengaruhi berarti, Pak. Kan tadi ada Cl2, Br2 gitu. Enggak. Jadi kalau kita lihat ketika Cl2, oke, let's see. Jadi sekarang kita lihat satu-satu saja. Misalnya neon. Gitu ya. Tambah elektron jadi Ne negatif gitu ya. Kr gitu ya. Tambah elektron jadi Kr negatif. Br2. Karena dia ada 2, pasti 2 elektron jadi 2 Br min. Cl2. Tambah 2 elektron jadi 2 Cl min. S tambah 2 elektron jadi S2 min. Ya. Ini nggak mungkin. Karena dia gas mulia, nggak mungkin menerima elektron gitu kan ya. Pilihannya tinggal 3. Br2, Cl2, sama S. Ini yang kita sebut sebagai proses reduksi. Reaksi reduksi,
di mana ini akan jadi reduks oksidator masing-masing. Gitu ya. Nah, kita lihat mana yang paling mudah menarik elektron. Jadi jangan hanya lihat bahwa Pak itu kan ke elektron negatifnya untuk Cl saja, bukan Cl2. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa jika ada dua Cl, dua orang Cl, gitu ya. Cl, kemudian ada elektron nih di luar. Kemudian ada dua orang Br, ada elektron nih di luar. Kemudian ada S juga. S gitu ya. Ini ada elektron nih, dua elektron yang mau diambil. Gitu kan ya. Maka kita harus melihat, ini kan punya jari-jari. Jari-jari. Mana yang paling kecil dan paling kuat untuk menarik elektron. Sehingga ketika dia narik ini kan berikatan ya. Nah, kalian lebih suka diikat atau bebas? Nah, saya nanya nih, Bebas, Pak. bebas ya? Ya bebas yang teratur lah gitu ya. Nah, ini Cl2 berikatan. Tapi ketika ada dua elektron, mereka bisa ngambil ini sehingga mereka dua-duanya stabil. Cl-, Cl-. Tadi mereka stabil ketika karena berikatan, sekarang karena ada dua elektron, mereka bisa stabil tanpa harus berikatan. Jadi orang akan mencari kestabilan yang lebih dia sukai. Nah, jadi ini bisa itu, ini bisa jadi S2-, ini bisa Br-, Br-. Mana yang paling mudah? Ya pasti ini. Kita melihatnya satu-satu. Ini. Oh, berarti nilainya kalian langsung. Iya, benar. Kita melihatnya seperti itu. Mana yang paling mudah negatif? Pak, itu karena molekul susah dong? Nah, enggak. Enggak gitu juga. Gitu kira-kira cara mainnya. Beli bagus. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dimas Adrian nggak jadi. Oke, sip. Ada lagi? Silakan. Lagi mencerna, ya kita tunggulah sebentar. Saya lagi sedih soalnya nih. Uber kita kalah sama Thailand. Aduh. Padahal Ratchanok Itanonnya belum main itu. Thailandnya. Udah kalah aja Indonesia. Jadi tinggal Thomas, Piala Thomas. Nanti malam ya. Dukung Indonesia. Kalian nggak tahu ya saya ngomongin apa ya. Nontonlah, jangan main aja. Jangan belajar aja ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. That's all for today. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Mohon maaf atas keterlambatannya. Nanti daftar hadir kemarin sama hari ini, kalau yang nggak bisa kasih tahu saya. Yang kemarin saya input manual saja. Saya anggap hadir aja semua lah. Oke, kalau tidak ada, sehat-sehat selalu, makan yang benar, istirahat yang cukup, selamat menempuh ujian. Jangan lupa ada tryout ya, uji coba fisika dasar di Moodle. Walau saya yakin Anda sudah expert di Moodle gitu ya, cuma fisika dasar mau pakai tryout ya, enggak gitu ya. Lancar-lancar semuanya, sehat-sehat, dimudahkan semua urusan, sukses dengan segala ujian dan aktivitas Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Mari, Pak. mari, yuk, Terima ya. kasih, Pak.